Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai, pada kesempatan video kali ini saya mau menyampaikan, mengulas 17 langkah sembuh anxiety, GERD, dan psikosomatis. Dan bagi sahabat-sahabatku yang saat ini masih berjuang untuk bangkit, berjuang untuk sembuh, mohon ridho Allah, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah putus asa, jangan pernah mengeluh bahwa saat ini Allah memberikan satu keberkahan, satu kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada diri ibu, pada diri bapak semuanya. Dengan apa? Dengan diberikannya kecemasan, diberikannya asam lambung ataupun GERD, ini adalah rasa cinta Allah, rasa kasih sayang Allah. Supaya apa? Supaya ibu dan bapak, sahabatku semua, itu bisa hidup lebih baik lagi, hidup lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana mungkin kemarin-kemarin kita itu agak lupa dengan Allah. Kita agak jauh pada Allah, hanya sibuk mungkin mencari dunia, hanya sibuk mencari uang sehari-hari, cari uang dan uang. Namun ketika saat ini panjenengan semua, sahabatku semua, itu diberikan rasa seperti yang saat ini Anda rasakan, itu kan kemudian sahabat-sahabatku semua berusaha kan, ingin lebih mendekatkan diri pada Allah, ingin lebih menambah porsi ibadahnya. Nah, makanya sahabat-sahabatku semua, pada kesempatan video kali ini saya ingin menyampaikan 17 langkah sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety atau kecemasan berlebih. Namun sebelumnya kita baca sholawat dulu. Mudah-mudahan dengan kita bersholawat kepada Nabi, Allah memberikan syafaatnya kepada kita semua, Anda dan beserta keluarga, sehingga apapun hajat ibu dan bapak semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca sholawat di bil qulub saja bersama-sama. Mari kita mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalam 17 langkah ya, dalam 17 langkah saya sering membagikan tip dan langkah ya langkah sajalah lebih mudahnya. Bagaimana Ibu dan Bapak semuanya bisa meraih kesembuhan dengan lebih berkah lagi, sembuh dan lebih berkah lagi. Nah, di mana nantinya ketika Anda, Ibu, Bapak, sahabat semua sudah sembuh, itu adalah kesembuhan secara holistik. Maksudnya bagaimana? Ya secara jasmani, kita manusia sebagai makhluk diantaranya diberikan oleh Allah itu berupa jasmani, itu juga sehat jasmaninya. Kemudian oleh Allah juga kita diberikan ruh, diberikan hati, itu kita juga sehat rohani kita. Kita juga sebagai makhluk yang diberi anugerah berupa pikiran kita juga sehat. Jadi bukan saja hanya fisik jasmani yang sehat, akan tetapi jasmani yang sehat, rohani kita sehat, lebih dekat kepada Allah, lebih banyak bersyukur kepada Allah, dan juga pikiran kita, prasangka kita itu lebih husnudzon dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Ibu dan Bapak semuanya, kenapa ada 17 langkah. Angka 17 itu memang angka yang penuh keberuntungan. Angka 17 itu memang angka yang penuh keindahan. Ya kenapa? Satu, dalam setiap hari seorang mukmin muslim itu melaksanakan sholat 17 rakaat. Kemudian yang kedua, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan juga tanggal 17 Agustus. Kemudian Al-Quran turun diwahyukan kepada Rasulullah juga tanggal 17 Ramadan. Nah, Ibu dan Bapak semuanya, saya juga memberikan tip bagaimana percepatan sembuh dari GERD dan psikosomatis, itu juga ada 17 langkah. Nah, Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, nah kita mulai dari langkah yang pertama. Kita mulai dari langkah yang pertama, itu adalah vitaminnya. Nah, kita menyampaikan vitamin ya. Vitamin apa saja yang sebaiknya dikonsumsi oleh Ibu dan Bapak sekalian, Ibu dan Bapak semuanya. Di sini vitamin ini bukan sekedar vitamin jasmani ya, tapi ya vitamin jasmani, vitamin hati, dan vitamin pikiran. Nah, apa saja vitamin jasmani yang kita rekomendasikan kepada Ibu dan Bapak semuanya? Karena tidak mungkin ya kita sebagai makhluk jasmani yang membutuhkan nutrisi, vitamin, gizi secara jasmani, lah kemudian kita nggak ngasih asupan itu. Sebagai makhluk jasmani ya kita sunatullah kita ya mengasup asupan-asupan yang dibutuhkan tubuh kita. Misalnya kayak makan nasi ya kan, makan sayuran, makan buah-buahan, itu kan nutrisi gizi yang secara lahiriah fisik kita, tubuh kita, jasmani kita memang membutuhkan. Untuk apa? Untuk memperkuat secara jasmani sehingga kuat juga beribadah. Gitu ya Ibu dan Bapak semuanya. Nah, yang pertama yang kita rekomendasikan kepada Anda itu ada paket pertama. Itu nanti ada 3 paket ya. Yang paket monggo silakan nanti bisa pilih yang mampu yang mana dulu. Paket pertama itu adalah ada vitamin lambung, ada bekatul beras merah, ada kolagen. Jadi paket pertama itu ini untuk awalan ya, ada vitamin lambung, bekatul beras merah, sama kolagen. Ini mempunyai fungsi masing-masing. Kenapa harus 3? Saya sampaikan. Vitamin lambungnya ini berfungsi untuk membersihkan atau
berfungsi sebagai detok pembersihan di saluran pencernaan dan usus besar, sehingga toksin-toksin atau racun-racun yang selama ini mengendap di dinding-dinding usus pencernaan itu akan pelan-pelan dibersihkan, disapu dengan wasilah konsumsi vitamin lambung ini, sehingga asam lambung, gas asam lambung ini kelamaan akan menjadi lebih normal, toksin-toksin juga akan lebih bersih lagi, buang air besar juga lebih lancar. Kenapa? Karena rata-rata teman-teman kita yang sedang mengalami asam lambung itu susah buang air besar, ya kan, sehingga perut kembung, begal. Solusinya secara jasmani ya, sekali lagi itu kita merekomendasikan konsumsi vitamin lambung. Yang kedua itu bekatul beras merah. Karena bekatul beras merah itu satu zat makanan bergizi tinggi dengan nutrisi yang lengkap. Di situ ada vitamin B kompleks. Ada vitamin B kompleks itu B1, B2, B3, ada lengkap vitamin B-nya, B kompleks. Ini juga rata-rata yang disarankan oleh banyak mentor ataupun banyak praktisi anxiety, praktisi mentor-mentor asam lambung itu, ayo minumlah konsumsi vitamin B kompleks. Nah, vitamin B kompleks secara alami itu terdapat di bekatul beras merah. Nah, bekatul beras merah yang merek Zantri yang kita keluarkan dari pesantren itu memang diambil dari lapisan kulit ari beras merah, ya. Jadi bukan dedaknya tapi kulit arinya, kulit ari beras merah. Jadi ada biji gabah itu kan ada di dalam, paling dalam itu ada beras, ada kulit arinya, ada merangnya atau dedaknya. Nah, di sini bekatul beras merah itu adalah kulit arinya. Di sini kulit ari yang dihaluskan, diminum kayak bikin kopi, endapannya diminum saja, tidak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua itu bekatul beras merah. Yang ketiga itu adalah kolagen. Kolagen ini adalah sumber vitamin, sumber nutrisi untuk Untuk memperbaiki jaringan sel tubuh yang mengalami penuaan dini. Kenapa mengalami penuaan dini? Karena faktor usia, ya kan. Dulu ketika masih anak-anak usia di bawah 10 tahun, belasan tahun, ya sehat, kuat, staminanya oke. Tapi ketika sudah mulai usia 30-an tahun, 40-an tahun, usia juga sudah mulai bertambah, mungkin rambut ada yang mulai putih atau mungkin juga lebih mudah capek. Itu sebuah manifestasi bahwa ada sistem jaringan tubuh yang menua. Nah, fungsi kolagen ini adalah membantu secara jasmani, membantu meremajakan sistem sel-sel tubuh yang menua, atau juga menumbuhkan jaringan-jaringan tubuh yang terkena luka, misalnya kayak kena sayatan pisau atau iritasi di dinding lambung, ataupun juga yang teman-teman sering keliengan, ya kan, itu karena apa? Karena sistem peredaran oksigen, asupan oksigen ke otak juga tidak lancar. Itu karena apa? Kembali ke sistem jaringan tubuh yang kurang optimal. Kemudian yang teman-teman yang sering ser-seran, deg-degan, nah ini kita sarankan konsumsi kolagen untuk apa? Untuk memperbaiki sistem saraf, sistem aliran pembuluh darah di area dada kan, yang menghubungkan organ-organ penting kan, organ jantung, ada organ paru-paru, ada organ lain sebagainya. Di situ diperbaiki dengan ikhtiar wasilah konsumsi kolagen. Jadi insya Allah dengan paket satu ini dengan kombinasi antara vitamin lambung, bekatul beras merah sama kolagen, insya Allah ini bisa untuk mendasari ikhtiar wasilah dalam memohon kesembuhan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian paket yang kedua itu bisa milih, ya. Paket yang kedua itu ada vitamin lambung, umbi garut, zantri, habatus sauda, dan yang ketiga ini kolagen. Jadi bedanya di umbi garut bekatul. Vitamin lambungnya fungsinya tadi sudah saya aturkan. Kemudian umbi garut zantri ini fungsinya apa? Umbi garut zantri ini fungsinya untuk
Satu, untuk mendasari mengawali konsumsi makanan nasi di pagi hari. Setelah semalaman lambung kita istirahat, pagi hari konsumsi dulu makanan yang lembut, halus, yaitu menggunakan umbi Garut Zantri atau umbi Garut Habatus Sauda ini. Di mana umbi Garut Zantri ini mengandung 7 sampai 8 daun herbal yang memang didesain untuk perbaikan sistem lambung atau perbaikan untuk orang yang punya masalah asam lambung. Di antaranya itu ada kandungannya Habatus Sauda. Nah, Habatus Sauda sendiri fungsinya untuk apa? Untuk melancarkan peredaran darah di seluruh tubuh, membuang toksin-toksin juga yang ada di aliran darah. Ini ada di umbi Garut Zantri. Nah, kemudian kalau umbi Garut di luar sana bagaimana? Umbi Garut yang ada di pasar-pasar itu bagaimana? Nah, itu umbi Garut murni, fungsinya ya hanya manfaat yang dari umbi Garut itu. Kalau di umbi Garut Zantri itu ada Habatus Saudanya, kemudian ada akar jahenya, itu yang akan membantu menetralkan gas asam lambung juga. Yang ketiga ada mengkudunya. Mengkudu ini merilekkan saraf-saraf yang tegang, membantu. Kemudian ada lagi kulit manggisnya. Kulit manggis sebagai anti tumor, anti kanker, anti radang misalnya ada, atau juga anti racun ya. Nah, ini kulit manggis. Kemudian juga ada kayu angin. Ini membantu untuk menetralisir angin gas yang ada di perut, di lambung. Ketika produksi asam lambung, gas asam lambungnya meninggi. Nah, ini fungsi dari umbi Garut Zantri. Di mana umbi Garut Zantri dari yang dikeluarkan oleh kita itu memang berbeda ya dengan yang ada di pasar. Karena kalau yang di pasar itu murni umbi Garut, kalau yang umbi Garut Zantri itu ada 8 macam rempahnya, 8 macam herbalnya untuk menetralisir gas asam lambung yang berlebihan. Kemudian kolagen sama. Itu yang paket pertama dan paket kedua. Monggo silahkan bisa pilih paket pertama, paket kedua. Kemudian di paket ketiga itu ya, di paket ketiga itu ada vitamin lambung, ya kan? Ada vitamin lambung, ada kolagen, dan ada juga relaksasi. Nah, herbal relaksasi ini atau ibu dan bapak semuanya bisa memilih paket 1, paket 2 ditambah herbal relaksasi, ini juga bisa. Nah, fungsinya apa herbal relaksasi ini? Herbal relaksasi ini untuk membantu menurunkan level ataupun intensitas ketegangan dan kecemasan yang ibu dan bapak semuanya alami. Ya kan? Sulit tidur, termasuk sulit tidur, insomnia. Yang sulit tidur sudah berbulan-bulan, berhari-hari sulit tidur. Banyak kan? Kemudian sudah stres tinggi, tegang, cemas, takut. Nah, ini bisa dikombinasikan dengan konsumsi herbal relaksasi. Nah, ibu dan bapak semuanya monggo silakan di antara paket 1, paket 2 ataupun ditambah dengan 1 lagi herbal relaksasi ini, silakan ibu dan bapak semuanya menyandarkan kesembuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada 2 paket ramuan herbal ini, tetapi ini adalah sebagai wasilah secara jasmani dibangun. Nah, ini adalah ramuan jasmani yang kita rekomendasikan untuk dikonsumsi ibu dan bapak semuanya. Kemudian kalau ramuan secara psikis apa? Ramuan secara psikis apa? Nah, ini langkah yang kedua berkaitan dengan langkah yang kedua dari 17 langkah, yaitu adalah melakukan terapi pelepasan mental block atau pelepasan pikiran-pikiran negatif beserta akar-akarnya digeser, dipindah, dibuang, dibakar, dihancurkan. Itu memakai apa? Teknik terapi pelepasan pikiran negatif. Akar-akar masalahnya dipetakan, dipilah-pilah, digali, dibuang, dibakar, dihancurkan. Dengan apa? Ini nomor 2 ini menggunakan terapi audio hipnoterapi selama berapa lama? Kita menyarankan selama 100 hari. Nah, kemudian juga menyimak video tip-tip yang kita sampaikan. Bagaimana menata mindset kita, mensikapi datangnya kambing yang datang menggoda atau sensasi yang menggoda. Itu harus bersikap seperti apa?
itu kita ulas, kita sampaikan di materi-materi yang kita kirim ke email atau di channel YouTube Zantri Official. Nah, gitu ya Ibu dan Bapak semuanya. Bisa disimak semuanya dari satu persatu videonya. Itu adalah video tip-tip bagaimana menata mindset pikiran, pola pikir kita supaya pola pikir kita juga sehat, pikiran kita juga sehat. Inilah yang kita maksud dengan ramuan untuk ramuan untuk menyembuhkan problem pikiran. Nah, kita sarankan 100 hari. Minimal 40 hari dilanjut lagi 100 hari, dilanjut lagi 180 hari supaya ya benar-benar rilis ya. Nah, caranya bagaimana memetakannya itu ada di materi dasar nomor 3. Nah, Ibu dan Bapak semuanya bisa menyimak materi dasar nomor 3. Itu adalah materi bagaimana memetakan kasus-kasus problem pikiran dari kecil sampai saat ini. Berkaitan dengan hal-hal yang mengecewakan, tidak menyenangkan, berkaitan dengan keluarga ataupun orang lain, ataupun kasus trauma, dipetakan satu persatu, digeser, dipindah, dibakar, dihancurkan, dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya pikiran kita bersih seperti bayi yang baru lahir lagi. Itu ya Ibu dan Bapak semuanya. Itu tip yang nomor 2. Kalau tidak pakai gimana ya? Mohon maaf ya Ibu dan Bapak semuanya. Seringkali saya menggambarkan, mengibaratkan, ibarat di rumah Ibu dan Bapak semuanya ada tempat sampah. Setiap hari tempat sampah itu Ibu dan Bapak semuanya buang sampah di situ. Nah, dari sampah dari masakan, dapur, makanan kecil ataupun apa di situ. Dari sampah yang ada di rumah dimasukkan ke tempat sampah itu. Biasanya tempat sampah itu satu hari penuh, satu hari full. Nah, apa yang terjadi ketika tempat sampah itu tidak digeser, tidak dibuang, tidak dibakar, tidak dihancurkan selama sebulan, selama 1 bulan saja? Tentunya yang terjadi adalah tempat sampah itu akan luber, penuh dengan sampah, tidak muat lagi menampung sampah, sehingga sampah yang Anda taruh di situ lama-lama akan meluber, berserakan kemana-mana. Ketika tempat sampah itu Anda taruh di sudut ruangan dapur, bisa jadi satu ruangan dapur rumah Anda itu menjadi tempat sampah semua. Dan ketika dibiarkan terus-menerus, bisa jadi kamar tidur jadi tempat sampah, ruang tamu juga jadi tempat sampah, teras jadi tempat sampah, kamar mandi bisa jadi tempat sampah. Satu rumah itu jadi tempat pembuangan sampah. Akhirnya apa? Memunculkan potensi ada belatung, wawung, ular, apalagi kuman, bakteri, dan lain sebagainya. Karena sampahnya tidak dibuang, tidak dibakar, tidak dihancurkan. Nah, sama dengan kasus pikiran Ibu dan Bapak semuanya. Dari kecil Ibu dan Bapak semuanya, pikiran kita itu merekam hal-hal yang negatif sampai saat ini. Usia Bapak berapa, Ibu berapa? Misalnya saat ini saya asumsikan Ibu dan Bapak usianya 40 tahun. Berarti apa? Selama 40 tahun itu pikiran kita menyimpan, merekam dan menyimpan sampah-sampah yang direkam, didapatkan dari lingkungan kehidupan kita. Mungkin dari orang tua, mungkin dari tetangga, mungkin dari paman bibi, mungkin dari teman-teman, mungkin dari lingkungan yang lain, dari televisi, dari Google, dari yang lain sebagainya, dari membaca, mendengarkan, browsing, googling dan sebagainya. Ini berpotensi merekam, memasukkan data-data sampah. Contoh sampah pikiran apa? Misalnya melihat film yang penuh perkelahian, action, film perang-perangan, berkelahian, ketika disikapi negatif itu menjadi sampah. Kemudian misalnya melihat orang tuanya tidak akur, selalu bentrok, kemudian berkelahi, bertengkar, itu juga memasukkan sampah di pikiran kita. Melihat orang lain berkelahi, marah kepada orang lain, kemudian kecewa dengan pacar, mungkin yang pacaran, sakit hati, luka batin, dendam kepada seseorang. Nah, tidak menerima keadaan, di PHK, kemudian dengan adanya lingkungan yang juga negatif, banyak hal-hal maksiat di lingkungan. Nah, itu adalah sampah-sampah setiap hari yang terekam oleh pikiran kita. Ketika sampah itu masuk, terinput, terinstal ke dalam pikiran kita selama 40 tahun. Kalau satu hari satu sampah saja itu sudah berapa? 1 tahun sudah 365 sampah.
kali 40. Bisa Anda hitung ya dan semuanya. Nah, ini harus dirilis, harus dilepaskan pelan-pelan secara bertahap, dipetakan berdasarkan pemetaan, cara memetakan akar-akar sampah ini di materi dasar di urutan ketiga. Itu ya dan Bapak semuanya. Setelah dipetakan, satu persatu digeser, satu-satu dipindah, satu persatu dibuang, satu persatu dibakar, satu persatu dihancurkan. Dalam arti dihancurkan dari pikiran kita yang mengganggu, dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Gitu ya dan Bapak semuanya. Nah, ketika sudah bersih, lahirlah kita kembali sebagai manusia baru yang lebih dekat pada Allah, lebih penyabar, lebih menyayangi sesama, lebih menyayangi keluarga kita, lebih memikirkan ibadah di kehidupan kita, dan lain sebagainya. Itulah ketika sampah di pikiran kita sudah kita bersihkan. Kemudian sampah hati kita apa? Hasut, iri, dengki, ragu-ragu akan ketentuan Allah, tidak yakin akan takdir Allah, tidak ikhlas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Misalnya saat ini Ibu dan Bapak semuanya diberikan asam lambung, diberikan anxiety, kecemasan berlebih. Di beberapa teman itu ada yang ya Allah Pak, kenapa saya Pak yang diberikan kayak gini? Kenapa saya harus menderita seperti ini? Kenapa saya harus menanggung beban berat seperti ini? Suami saya gini, istri saya gini. Nah, astagfirullah. Itu kan sama saja. Kita tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah. Kita tidak ikhlas menjalani takdir Allah. Ibu dan Bapak semuanya. Nah, penyakit-penyakit hati seperti ini pelan-pelan kita geser, pelan-pelan kita pindah, pelan-pelan kita bersihkan. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Bisa ikhlas dalam menjalani takdir Allah. Nah, pada saat kondisi saat ini Ibu mengalami hal yang dianggap Ibu kurang nyaman, dia diterima dengan ikhlas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti cerita yang saya share di WA, cerita Pak Noyo dan ada cerita Pak Suto. Nah, di mana ketika di situ cerita Pak Suto, ya kan? Cerita Pak Suto itu gimana? Ibu dan Bapak semuanya yang belum menyimak artikel saya Pak Suto dan Pak Noyo, saya ceritakan di sini. Ada dua orang sahabat yang tidak saling mengenal. Beda ayah, beda ibu, beda tempat tinggal. Yang satu namanya Pak Suto. Pak Suto ini punya karakter yang pemarah, emosian, gampang suudzon. Nah, suatu pagi Pak Noyo pagi hari baru mengawali hari dengan keluar dari rumah, membuka pintu, jrek. Ketika di depan pintu, Pak Suto melihat ada kotoran hewan, kotoran sapi di depan pintu Pak Suto, di depan pintu rumah Pak Suto. Begitu membuka pintu seperti itu, ada kotoran sapi di depan pintu rumahnya Pak Suto mukanya merah padam, marah, nahan marah. Siapa ini yang berani menghina saya? Siapa ini yang ingin menyepelekan saya? Ini benar-benar kurang ajar. Misalnya kayak Pak Suto seperti itu. Kemudian hari kedua pagi hari sama, ketika Pak Suto membuka pintu rumah ingin keluar rumah, lagi-lagi ada kotoran hewan di depan pintu rumah Pak Suto. Pak Suto semakin marah, merah padam, wajahnya merah padam. Pak Suto menggerutu, kemudian mendatangi rumah tetangganya sambil teriak-teriak, ini siapa? Kurang aja, ini siapa yang menaruh kotoran hewan di depan rumah, pintu rumah saya? Ini dia maksudnya apa? Dia teriak-teriak, menunjuk-nunjuk tetangga-tetangganya. Di hari ketiga sama. Begitu Pak Suto keluar rumah pagi hari, lagi-lagi ada kotoran hewan yang ada di depan pintu rumahnya Pak Suto. Akhirnya Pak Suto sudah tidak bisa menahan emosinya. Pak Suto mendatangi si A, Pak Suto mendatangi si B, mendatangi si C, mendatangi si D. Kamu sengaja pengen jadi gara-gara dengan saya. Kamu gini. Akhirnya apa? Hubungan
Pak Suto dengan tetangganya menjadi tidak akur, tidak harmonis. Pak Suto dibenci oleh tetangganya. Pak Suto masih menyimpan dendam, siapa ini yang pengen melakukan hal yang tidak baik kepada Pak Suto ini. Akhirnya Pak Suto banyak pikiran, overthinking, lama-kelamaan Pak Suto muncullah rasa-rasa yang tidak nyaman, muncul rasa asam lambung naik, muncul rasa ketakutan, muncul rasa kecemasan berlebih, dan seterusnya. Akhirnya Pak Suto hidup dalam himpitan kecemasan, kekhawatiran, dan kepanikan. Lain Pak Suto dan Pak Noyo. Pak Noyo ini adalah karakter yang lebih damai. Pak Noyo di sini mempunyai karakter yang lebih damai dibandingkan dengan Pak Suto. Sama, suatu hari, suatu pagi hari, selesai habis sholat subuh di rumah, Pak Noyo membuka pintu, ingin keluar dari rumahnya, melakukan aktivitas di keluar rumah. Begitu Pak Noyo membuka pintu rumah, di depan rumah Pak Noyo ada kotoran hewan. Di situ Pak Noyo tersenyum. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah. Kebun pisang saya di belakang rumah gersang, kurang pupuk ya Allah. Terima kasih ya Allah. Diambil kotoran hewan itu, ditaruh di bawah pohon di kebun pisang di belakang rumah. Hari berjalan, sore, malam, dan pagi harinya Pak Noyo keluar lagi dari rumahnya, membuka pintu, lagi-lagi sahabatku, di depan rumah Pak Noyo ada kotoran hewan lagi. Pak Noyo semakin tersenyum lebar. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Saya terima rizkimu ini ya Allah. Saya terima anugerahmu ini ya Allah. Engkau benar-benar Maha tahu. Diambil kotoran hewan itu, ditaruh di bawah kebun pisangnya Pak Suto, Pak Noyo lagi. Hari berjalan, sore, malam, dan pagi hari pun berulang. Pak Noyo di pagi hari tidak aktivitas di luar rumah, buka pintu, lagi-lagi di depan rumah Pak Noyo ada kotoran hewan. Bahkan semakin banyak kotoran hewan itu. Pak Noyo bersujud, bersimpuh kepada Allah dengan berucap bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas kenikmatan ini. Nikmatmu betapa besar, rasa cintamu begitu besarnya kepada hamba ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah. Engkau Maha tahu. Saya baru dalam kesulitan ekonomi ya Allah. Dan ini Engkau memberikan jawabannya. Engkau memberikan pupuk setiap hari kepada hamba. Pupuk ini akan saya terima darimu ya Allah, sebagai nikmat darimu ya Allah, dari anugerah darimu ya Allah. Anugerah dan kenikmatan yang luar biasa darimu yang Engkau berikan kepada hamba ya Allah. Diambil kotoran hewan itu, yang lebih banyak lagi itu digunakan untuk memupuk kebun pisang Pak Noyo di belakang rumah. Kemudian hari berjalan, hari demi hari berjalan, minggu demi minggu berjalan, bulan demi bulan berjalan. 6 bulan pun tak terasa. Dan tak terasa pula pohon-pohon pisang di belakang rumah Pak Noyo itu ternyata sudah banyak yang berbuah. Banyak yang baru mulai berbunga, banyak yang sudah berbuah, dan banyak yang sudah matang. Pak Noyo pun tersenyum syukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, ini nikmatmu. Nikmat mana lagi yang Engkau dustakan? Akhirnya apa? Pak Noyo memotong pisang-pisang yang sudah tua dan yang sudah matang, ditebang, sebagian itu dibagi-bagikan ke tetangga-tetangga Pak Noyo. Sesisir, rata dibagikan ke semua tetangga Pak Noyo. Hubungan Pak Noyo dengan tetangga semakin harmonis, semakin baik, semakin rukun, semakin akur. Tetangga-tetangga Pak Noyo semakin cinta, semakin sayang pada Pak Noyo karena Pak Noyo gemar bersedekah dengan pisangnya. Kemudian Pak Noyo pun juga bangga
bersyukur kepada Allah. Kehidupan yang dulu dilanda kesulitan ekonomi dijawab oleh Allah dengan apa? Dengan diberikan satu keberhasilan di kebun pisang Pak Noyo ini. Kebun pisangnya jadi, dan sebagian lagi pisang-pisang itu dijual oleh Pak Noyo. Setiap hari Pak Noyo menjual pisang yang sudah tua ataupun yang sudah masak. Secara ekonomi Pak Noyo meningkat, dan secara sosial Pak Noyo semakin baik dan dicintai tetangganya. Sahabat apa yang Anda simpulkan dari cerita Pak Suto dan Pak Noyo ini? Kira-kira Anda memilih karakter yang mana, Pak Suto atau Pak Noyo? Di mana Pak Suto ya seperti awal tadi saya ceritakan, Pak Noyo ya mempunyai karakter yang selalu bersyukur, menerima dengan ikhlas apapun itu yang diberikan oleh Allah. Yang nampaknya kotoran hewan, tetapi di situ ternyata jawaban apa yang diminta Pak Noyo pada Allah. Tentu jawaban yang diberikan oleh Allah kepada hamba itu nampaknya tidak seakan-akan tidak seperti yang kita minta. Nampaknya seakan-akan tidak seperti yang kita harapkan. Wong minta duit kok dikasih kotoran hewan, minta uang kok dikasih kotoran hewan, ya kan? Tetapi apa yang terjadi? Di situ Allah memberikan anugerah berkah lebih besar dari apa yang diminta Pak Noyo. Dibuktikan dengan apa? Kebun Pak Noyo menjadi banyak, pohon pisangnya banyak, subur, bisa berbagi dengan tetangga. Secara ekonomi Pak Noyo juga meningkat. Jadi juragan pisang, sahabatku. Nah, ini adalah nutrisi ramuan untuk hati kita, yaitu selalu bersyukur dan menyingkirkan, menggeser rasa suudzon kita pada Allah, buruk sangka kita kepada Allah dari hati kita. Pikiran-pikiran negatif kita kepada Allah kita geser, kita singkirkan, kita hancurkan, diganti dengan rasa syukur, husnudzon, berbaik sangka kepada lingkungan, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada apapun yang diberikan oleh Allah, meskipun seakan-akan rasanya pahit, serasa kotoran hewan. Tapi ketika disikapi dengan husnudzon, baik sangka, Masya Allah hasilnya seperti Pak Noyo tadi. Nah, ini adalah treatment bagaimana kita bisa lebih baik lagi, sahabatku ya. Nah, itu adalah 3 nutrisi dan 3 ramuan yang digunakan untuk membersihkan dan merawat jasmani kita, membersihkan dan merawat pikiran kita, membersihkan dan merawat hati kita, supaya 3 dimensi ini menjadi satu kesatuan, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, itu adalah yang nomor 2 ya tadi. Nah, terapi audio hipnoterapi, baik audio syukur ataupun audio pelepasan pikiran-pikiran negatif. Yang nomor 3, Ibu dan Bapak semuanya, hindari membaca, menonton grup Facebook, Google atau apapun tentang kematian, tentang penyakit, tentang berita-berita negatif, perang dan lain sebagainya. Hindari, stop dulu. Nah, ketika Ibu dan Bapak semuanya mau menyetel video, setel, tonton, simak sampai tuntas channel Zandri Official. Fokus di satu channel saja, Ibu dan Bapak semuanya, ubek-ubek simak setiap hari, minimal audio terapi pagi dan sore, malam, kemudian audio pemaparan, penjelasan, tip-tip itu paling tidak juga 1. Jadi paling tidak 1 hari menyimak 3 video, 2 audio terapi, 1 video materi kayak gini, penjelasan kayak gini, tip kayak gini. Nah, itu ya Ibu dan Bapak semuanya. Hindari menyimak, membaca informasi, tulisan ataupun video apapun tentang penyakit-penyakit. Gak usah browsing, googling dan lain sebagainya, mencari-cari informasi tentang deg-degan, ser-seran, keliengan itu apa, penyebab apa, tanda-tanda kematian itu. Gak usah, stop, buang jauh.
Kalau perlu saya menyarankan kepada beberapa teman, hapus dulu aplikasi Facebooknya, hapus dulu aplikasi Google-nya. Supaya apa? Supaya tidak terpancing-pancing untuk browsing, tidak terpancing-pancing untuk mencari-cari informasi yang tidak produktif, informasi yang negatif. Gitu ya Ibu dan Bapak semuanya. Ini yang tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ngerem pikiran kita menangkap data-data informasi yang negatif. Nah, ketika nanti Ibu dan Bapak semuanya sudah sembuh, sudah nyaman, sudah bisa kontrol, silakan, tidak ada masalah. Ini hanya dalam masa treatment saja, 40 sampai 180 hari, stop dulu, gitu ya. Nah, khusus hari-hari gunakan untuk menginstal hal-hal yang positif, baik itu ucapan kita, baik itu yang kita dengar ataupun yang kita lihat, baik berupa tulisan ataupun video ataupun audio ya Ibu dan Bapak semuanya. Simak video yang positif contohnya di channel YouTube Zantri Official. Itu ya. Nah, karena apa? Karena materi-materi yang kita sampaikan bersama Pak Purwanto itu sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dalam proses treatment. Treatment memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ada ikhtiar secara fisik, ada ikhtiar secara psikis, ada ikhtiar secara hati ya Ibu dan Bapak semuanya. 3 dimensi ini menjadi satu kesatuan secara holistik, sehingga kita akan lebih mudah lagi untuk menyambut kesembuhan itu secara layak untuk diri kita sendiri. Oke. Nah, nomor 3 itu tadi ya, hindari baca, simak, googling, browsing tentang penyakit. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 tadi juga sudah saya singgung, yaitu lihat video tentang tausiah ataupun pemaparan tip-tip penyembuhan anxiety di channel Zantri Official itu minimal 1, ataupun juga video pengajian 1 bisa kita rekomendasikan untuk kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang bisa Ibu dan Bapak semuanya simak di YouTube. Tapi ingat, jangan nyimak yang lain. Ibu dan Bapak semuanya bisa menyimak videonya Gus Baha, video ngajinya Kiai Haji Anwar Zahid, video pengajiannya Kiai Haji Muafiq, video pengajiannya Ustadz Abdul Somad, bisa menyimak pengajiannya Ustadz Agim, bisa menyimak pengajiannya siapa lagi Ustadz yang teduh-teduh yang menyamankan hati kita. Jangan memilih yang membenci sana membenci sini ya, yang teduh-teduh saja yang diikuti. Atau kalau enggak merekam ini mendengarkan video-videonya lama dari Ustadz Zainuddin MZ, luar biasa itu, Masya Allah ya Ibu dan Bapak semuanya. Nah, silahkan simak satu-satu untuk menambah input positif di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Nah, itu yang nomor 4. Yang nomor 5, Ibu dan Bapak semuanya, sahabatku, makan 5-10 suap nasi per 2 jam. Per 2 jam makan nasi 5 suap. Kalau 5 suap masih kurang, ditambah sedikit-sedikit maksimal 10 suap. Jangan makan seperti orang sehat, nanti perutnya penuh, begah, gas asam lambungnya kurang bisa terkendali. Karena apa? Ketika perut penuh ya serba tidak nyaman. Makanya makanlah ketika sudah lapar kan gitu kan, dan berhentilah sebelum kenyang. Kita memberikan tip itu makan setiap 2 jam sekali 5 suap. Makannya makan apa? Nasi. Nah, makan nasi kan, tetapi di pagi hari jam 5 pagi, setengah 6 pagi itu didasari dulu dengan konsumsi umbi Zantri, umbi Garut Zantri. Nah, karena nutrisinya lengkap, digunakan persiapan untuk energi dalam 1 hari itu, dibantu dengan wasilah konsumsi umbi Garut Zantri. Karena multivitaminnya sangat lengkap ya Ibu dan Bapak semua. Yang nomor 5. Yang nomor 6 itu adalah minum gula merah setiap 4 jam sekali. Jadi pagi konsumsi minum manis, gula merah, gula aren boleh. Kemudian nanti mau duhur jam 11 minum lagi 1 gelas
tanggung itu. Kemudian nanti jam 3 minum lagi, nanti malam minum 1 gelas tanggung itu ya. Kurang lebihnya ya 1 ruas jempol kayak gini. Untuk apa? Untuk menambah sumber energi. Itu ya dan Bapak semuanya. Jadi konsumsi bisa minum gula aren. Nah, atau juga bisa gula aren itu dicampurkan di saat minum umbi garut juga bisa, atau konsumsi umbi garut bisa di saat dibarengkan dengan saat konsumsi bekatul, juga bisa dibarengkan dengan saat konsumsi vitamin lambung juga bisa. Silahkan sehari paling tidak 3 kali atau 4 kali. Itu yang nomor 6. Yang nomor 7 Bunda Bapak semuanya, minum air putih 1 gelas per 1 jam. 1 gelas ukuran sedang 200 ml itu setiap 1 jam minum 1 gelas, minum 1 gelas, minum 1 gelas. Sering buang air kecil tidak apa-apa, itu justru malah lebih bagus lagi, karena imbang kebutuhan cairan di dalam tubuh kita itu tercukupi. Karena apa? 70% tubuh kita itu terdiri dari air. Ketika ibu dan bapak semuanya kurang minum air, itu maka akan menyebabkan mudah keliengan, mudah pusing, mudah lemes, mudah buram pandangan matanya. Cukupi kebutuhan air dengan patokan 5% dari berat badan ibu. Kalau berat badan ibu dan bapak itu adalah 50 kilo, berarti paling tidak 2,5 liter. Kalau berat badannya 70 kilo, berarti apa? Paling tidak minumnya 3,5 liter. Disesuaikan dengan berat badan masing-masing. Gitu ya. Asumsinya 1 jam 1 gelas itu insya Allah sudah mencukupi kebutuhan cairan di dalam tubuh. Itu yang nomor 7 ibu dan bapak. Yang nomor 8 kita lanjut. Itu membaca sholawat Jibril. Sholawat Jibril 1000 kali dalam 1 hari. Ini bisa diatur menjadi 2 cara. Yang pertama, dibaca setiap habis sholat 200 kali. 200 kali kali 5 kan 1000 kali. Atau juga bisa dibaca setiap malam habis sholat sambil membuat air ruqyah sholawat itu, air sholawat itu. Caranya bagaimana? Caranya ibu dan bapak semuanya, sesudah sholat isya ibu melaksanakan sholat sunnah lagi, yaitu sholat sunnah hajat 2 rakaat, atau sholat taubat 2 rakaat, atau sholat hajat 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, atau sholat taubat 4 rakaat, atau sholat hajat 4 rakaat. Silahkan, boleh salah satu, boleh dua-duanya. Nah, setelah sholat sunat ini selesai, sebelumnya ibu dan bapak semuanya menyiapkan air putih dulu 1 gelas ya. Setelah selesai sholat, ibu dan bapak semua membaca sholawat Jibril 1000 kali ya, dengan air putihnya ditaruh di depan ibu atau di samping ibu dengan posisi tutupnya dibuka. Setelah, lebih bagus di depannya. Kalau duduk sambil duduk itu terlalu capek ya boleh sambil rebahan ditaruh di sampingnya, boleh. Lalu sambil duduk ya di depan ditaruh sambil baca sholawat Jibril 1000 kali. Kalau tasbih yang isinya 99 butir itu ditambah 1 gagangnya itu kan 1 berarti 100. Nah, kalau untuk 1000 kali berarti 10 kali putaran. 10 kali putaran tasbih yang isi 99 tambah 1 gagangnya itu 100, 10 kali putaran kan 1000. Nah, setelah membaca sholawat Jibril ini 1000 kali, ibu dan bapak semuanya berdoa. 1 hajat saja doanya, jangan banyak-banyak biar malaikat nggak bingung mencatat. Udah ya, intermezzo. Jadi, tapi ya baiknya 1 hajat saja, fokus ya Allah. Dengan wasilah berkah sholawat ini ya Allah, sehatkan fisik saya, jasmani saya sesehat-sehatnya mulai hari ini dan selamanya. Tenangkan pikiran hamba, damaikan hati hamba dengan berkah sholawat Nabi Allah. Setelah itu tiupkan ke air putih itu, tiupkan sekali saja. Setelah ditiupkan, silahkan ibu dan bapak semuanya minum separuh dari air putih 1 gelas itu, diminum separuh. Nah, yang separuhnya untuk apa? Separuhnya diminum, separuhnya lagi dicampur buat membasuh saat mandi besok pagi, dicampur di gayung boleh 1 guyuran saat mandi,
atau dicampur di ember boleh, atau dimasukkan ke bak mandi juga boleh, yang penting dicampur untuk mandi. Ini adalah cara untuk meruqyah diri kita sendiri, meruqyah dari berbagai macam virus, bakteri, ataupun godaan setan yang terkutuk dengan berkah membaca sholawat ini. Insya Allah dengan siraman air sholawat ini, hati kita lebih tenang, pikiran kita lebih damai, tenang juga, jasmani fisik kita juga akan pelan-pelan sehat, dan semakin sehat selamanya. Amin. Nah, dengan satu niat memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berkah membaca sholawat. Itu yang nomor berapa ya tadi ya? Yang nomor 8 ya Ibu dan Bapak semuanya. Silakan praktekkan. Nah, cara ini alhamdulillah sudah digunakan banyak teman-teman dan semua. Nah, kemudian yang nomor 9 Ibu dan Bapak semuanya, jika mampu ya, ini jika mampu silakan sholat malam jam 3 boleh, jam setengah 3 boleh, jam setengah 4 boleh. Sholat tahajud 2 rakaat saja. Setelah sholat tahajud 2 rakaat saja, kalau mampu tambah lagi 2 rakaat lagi, kalau mampu tambah sholat witir lagi, kalau terasa berat ya tidak apa-apa. Kalau bisa mampu sholat tahajud 2 rakaat, setelah sholat tahajud memohon kesembuhan pada Allah, angkat tangan kita, menangis kita pada Allah, berkeluh kesah kita kepada Allah, memohon dengan amat sangat pada Allah untuk diberikan kesehatan jasmani, kesehatan pikiran, kesehatan hati kita, tenang, damai, sehat, walafiat, dengan cara yang mudah, dengan cara yang menyenangkan, secepat-cepatnya diberikan panjang usia. Gitu ya Ibu dan Bapak semuanya. Itu yang nomor 9. Yang nomor 10, membaca ayat Al-Quran setiap hari. Ya minimal 3 ayat lah, sehabis sholat minimal 3 ayat, sehabis sholat 3 ayat. Kalau misalnya model setiap sholat agak susah, ya bolehlah setiap habis maghrib 2 halaman. Itu kan 5 kali 3 ayat kan, kurang lebih 2 halaman. Boleh. Suratnya yang dibaca, saya baca Al-Quran belum bisa Pak, gimana caranya? Apa yang bisa, itu yang dibaca. Bisanya Fatihah, ya sudah, setiap habis sholat baca Fatihah, baca Fatihah, baca Fatihah. Fatihah dari Bismillah sampai Waladhdallin itu adalah ayat Al-Quran, surat pertama dari Al-Quran. Nah, kalau Fatihah bisa, Al-Baqarah bisa, ya baca. Gantian Fatihah, Baqarah, Fatihah, Baqarah, Fatihah, Baqarah. Al-Imran bisa ya, Fatihah, Al-Imran, Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, dan seterusnya. Gitu ya Ibu dan Bapak semuanya. Ya minimal 3 ayat lah sehabis sholat itu. Sehari semalam minimal 2 halaman. Nah Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, untuk langkah yang nomor 11 adalah membaca kalimat hauqolah minimal 100 hari di pagi hari habis subuh. Hauqolah itu apa? Kalimat la haula wala quwata illa billah. Untuk apa? Ya ini, kita menyandarkan kesembuhan kita pada Allah dengan baca hauqolah. Keberkahannya apa? Hikmahnya apa? Barang siapa yang membaca hauqolah la haula wala quwata illa billah ini 100 kali di pagi hari, maka orang itu akan diselamatkan, disehatkan dari 99 macam penyakit. Penyakit yang paling ringan adalah penyakit gelisah. Nah ini kan, sudah Bapak semuanya, anxiety disorder psikosomatis itu adalah keluhan gelisah, panik, cemas, ya gelisah itu. Nah, dengan membaca hauqolah 100 kali ini, Kanjeng Nabi yang dawuh ya, itu akan disembuhkan. 99 macam penyakit yang paling ringan itu anxiety. Gitu ya Ibu dan Bapak semuanya. Itu yang nomor 11. Silakan yang belum baca mulai besok pagi habis subuh dibaca la haula wala quwata illa billah 100 kali. La haula wala quwata illa billah, 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 la haula wala quwata illa billah gitu ya. Yang nomor 12, sedekah pagi setiap pagi sebelum jam 8. Boleh uang, makanan, atau membersihkan jalan. Batu di jalan digeser, ada duri, ada kayu digeser, ditepikan. Boleh ngepel masjid, boleh ngepel membersihkan kamar mandi masjid, boleh ngasih uang anak kecil, boleh ngasih uang orang tua, boleh ngasih makanan siapapun, hewan juga boleh, ngasih makan kucing juga boleh. Lakukan sedekah di pagi hari. Lakukan selama berapa lama Pak? Selama hidup. Nah gitu, lakukan selama hidup. Nah, kok berat Pak lah? Kok mau masuk surga kok
Nah, ya kan tujuannya kan ke surga Ibu dan Bapak semuanya. Nah, nomor 13 memaafkan. Memaafkan siapa? Memaafkan kesalahan, kehilafan siapa? Suami atau istri, anak-anak, orang tua, mertua, tetangga, sahabat, lingkungan. Salah apapun mereka, pelan-pelan dimaafkan, pelan-pelan dikasih maaf. Meskipun terasa berat di awal, tapi dipaksakan, dipaksa untuk memaafkan. Nah, dipaksa awal-awal dipaksa memang berat, terasa berat, tapi ketika sudah setiap hari sudah dilakukan memaafkan, dicoba memaafkan, apapun kesalahannya. Karena apa? Orang lain di sekitar kita itu adalah manusia yang memang tempatnya salah dan dosa, mahalul khotok wa nisyan, tempatnya salah dan dosa. Kalau yang nggak pernah dosa itu namanya bukan manusia biasa, tapi apa? Nabi. Nah, tapi kalau kayak kita, saya ya terutama, itu kan tiap hari banyak salah, dosa pada istri, pada anak-anak, pada orang tua. Nah, begitupun juga ketika kita rumongso, merasa kita juga sering melakukan dosa dan salah. Ya sudah, kita memaafkan mereka. Dengan kita memaafkan mereka, hati kita enteng, ringan, pikiran kita juga fresh. Beda kalau ganjel, dongkol, ya kan, kapan katanya mau sehat, berat tapi Pak katanya mau sehat, susah tapi Pak katanya mau sehat. Nah, kembali ke tujuan awal, mau sehat kan, ya udah maafkan. Dipaksa memaafkan, lama-lama nanti ikhlas memaafkan, ikhlas menerima kesalahan mereka, ampuni mereka, maafkan dengan lega, maafkan dengan hati ketulusan kita, tanpa ada embel-embel. Kalau ada embel-embel itu gini, kamu saya maafkan tapi bayar dulu hutang. Nah, itu namanya embel-embel. Memaafkan tanpa embel-embel ya. Saya maafkan kamu, tapi kamu harus minta maaf dulu pada sama saya. Namanya nggak memaafkan. Memaafkan itu ya kita maafkan apapun salah mereka. Misalnya dia punya hutang, nggak nyaur-nyaur hutang ke kita. Nah, nggak usah kasih syarat, maafkan. Doakan mudah-mudahan diberikan rezeki bisa bayar hutang ke kita. Itu ya Ibu dan Bapak, sahabat. Kadang banyak Pak, saya berat sekali Pak untuk maafkan suami saya. Nah, dosanya terlalu banyak, selalu menyakiti hati saya. Astagfirullah, Ibu dan Bapak. Nah, yang tidak punya salah itu hanya Nabi. Ya. Sementara manusia kayak saya terutama ya sekali lagi, itu kan setiap hari salah. Makanya kita berusaha saja maafkan kesalahan lingkungan, kesalahan keluarga kita. Karena nanti akan enteng, ringan, bener. Buktikan, kalau tidak percaya ya buktikan. Nah, selanjutnya ya Ibu dan Bapak sahabat yang dimuliakan Allah, yang nomor 15 ya, tinggal 3 lagi. 15 itu makanan yang boleh, perhatikan makanan yang boleh. Makanan yang boleh itu adalah vitamin-vitamin nutrisi yang kita rekomendasikan. Yang selanjutnya adalah nasi, ayam, tahu, tempe, sayur, sopan, timun, wortel, labu, sawi, kentang, tahu, tempe, wortel, seledri, loncang, brokoli, pepaya, sawi, singkong, daun pepaya, jagung manis, sayur asem, ambil asemnya, kelor boleh, jipang boleh, labu boleh, oyong boleh, ikan boleh, pepaya, alpukat, pisang raja, apel, bawang, silakan boleh. Nomor 16. Nomor 16, nomor tadi yang makanan yang boleh tadi nomor 15 ya, nomor 14 belum. Yang nomor 14 hindari air kelapa, santan, kacang tanah, pete, jengkol, pedas, kecut, kopi, jeruk, gorengan, durian, nangka, coklat, soda, mie instan, daging darat. Hindari dulu, tidak mantap tapi hindari dulu sebaiknya. Itu ya. Nah, itu yang nomor 14 dan nomor 15. Yang nomor 16, jalan kaki pagi 100 meter, sore 100 meter. Biar apa? Biar tidak mudah keliengan, aliran darah jadi lancar. Ketika setiap hari-hari Ibu dan Bapak hanya rebahan, tidur, duduk nonton TV, duduk nonton TV. Itulah yang menyebabkan apa? Mudah keliengan, badan lemes, nggak seger. Nah, aktivitas silakan, apapun aktivitasnya lakukan, kerja. Apapun kerja, lawan itu apa yang rasa itu, lawan dengan berdamai ya, lawan dengan berdamai, berusaha untuk berdamai, rasa itu
didamaikan dengan diri kita. Keluar dari rumah, olahraga, jalan kaki pelan-pelan, pagi 100 meter, sore 100 meter. Itu ya Bu dan Bapak semuanya, aktivitas, lakukan aktivitas apapun itu. Boleh nyangkul-nyangkul, boleh nanam singkong, boleh nanam apa. Yang punya hobi tanaman hias, itu dipupuk ya, itu rawat tanamannya, lakukan aktivitas. Yang ibu rumah tangga juga lakukan aktivitas di dalam rumah, ngepel, nyapu dan lain sebagainya. Lakukan aktivitas itu, jangan hanya tiduran, rebahan, ngeluh, tiduran, rebahan, ngeluh, tiduran, rebahan, ngeluh, tiduran, rebahan, ngeluh. Nah, kapan mau sembuhnya? Katanya mau sembuh, katanya mau sembuh, kan gitu. Kembali ke tujuan awal, mau sembuh kan. Nah, olahraga, lakukan aktivitas. Yang nomor 17, yang terakhir ya dan Bapak semuanya, melakukan zikir pernafasan 456 atau 678. Ini adalah zikir hening pernafasan sambil kita berzikir mengucapkan kalimat Allah di dalam hati. Nah, apa yang caranya bagaimana? Yang zikir pernafasan 345 itu kita sambil sholat, habis sholat ya lakukan hening dulu, nggak usah langsung pergi. Kita sambil duduk santai, misalnya bersila boleh, selonjor juga boleh. Saat narik nafas dengan fokus dalam hati mengucapkan zikir Allah. Kalau 345 berarti tarik 3 kali, tahan 4 kali, 5 lepaskan 5 kali. Kalau 678 tarik nafasnya 6 kali, tahan nafasnya 7 kali, lepaskan nafasnya 8 kali. Contoh gini. Nah, itu namanya zikir pernafasan 345. 3 kali menyebut nama Allah saat menarik nafas. 4 kali menyebut nama Allah dengan menahan nafas di perut. Dan 5 kali saat melepaskan nafas mengucapkan kalimat Allah di dalam hati. Kayak gitu. Bisa ya Bu dan Bapak semuanya dilatih. Paling tidak minimal untuk awal paling tidak 5 menit. Setiap habis sholat 5 menit, setiap habis sholat 5 menit. Kalau sudah terbiasa, nanti sehabis sholat 10 menit. Insya Allah nanti melancarkan aliran oksigen ke otak, melancarkan peredaran darah, pikiran kita lebih hening, kita fokus ke Allah. Ini dengan zikir pernafasan atau zikir hening pernafasan ini, itu apa? Kita menginstal hati kita, menginstal pikiran kita itu dengan kalimat Allah. Ya, ketika kita menancapkan hati kita, menancapkan di pikiran kita, menancapkan di fisik tubuh kita itu kalimat Allah, itu tidak ada apapun itu yang bisa menandingi kekuatan Allah. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Dengan ridho Allah, tubuh kita semakin sehat, hati kita semakin damai, pikiran kita semakin tenang. Karena apa? Kita menginstal, menancapkan Allah ini ke aliran darah kita, ke tubuh kita, ke hati kita, ke pikiran kita. Kita instal, kita tancapkan Allah. Saat pernafasan itu dilatih awal-awal itu saat pernafasan. Nanti ketika sudah terbiasa, setiap saat, setiap waktu di dalam hati sambil berzikir Allah. Sambil buka WhatsApp di dalam hati Allah. Sambil mencangkul di sawah di dalam hati Allah. Latihan. Saya juga baru latihan. Ini saya dapat ijazah dari guru saya, Simbah Yai Imam dari Bantul, Simbah Yai Subhan dari Blora. Dapat ijazah dari Tulung Agung. Ibu dan Bapak semuanya, itu adalah 17 langkah sembuh total dari GERD, anxiety, psikosomatis. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Ibu dan Bapak semuanya dimudahkan langkahnya, diringankan langkahnya, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keluhan ataupun gangguan apapun itu, baik itu zahir, baik itu batin ataupun yang lainnya. Keluarga diberikan keluarga yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya.
Nah, saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.